اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sayang, kita bersyukur kepada Allah pada hari ini kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan senantiasa kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku sayang, pembelajaran kita hari ini melanjutkan pembelajaran kita yang lalu tentang lebih dekat kepada Allah dengan mengamalkan sholat sunnah. Sholat sunnah yang kita pelajari ada namanya sholat sunnah berjamaah. Macam-macam dan ketentuannya, kemudian tata cara dan praktiknya. Yang kedua, sholat sunat munfarid, sholat sunat sendiri, macam-macam dan ketentuannya, kemudian tata cara dan praktiknya. Yang ketiga, ada sholat sunat bisa berjamaah, bisa munfarid. Anak-anak sayang, adapun sholat sunat yang khusus berjamaah adalah sholat sunat idain, artinya dua Idul Fitri dan Idul Adha. Kemudian yang kedua, sholat sunat kusuf, gerhana matahari. Yang ketiga, sholat sunat khusuf, gerhana bulan. Dan yang keempat, sholat istisqa, yakni minta hujan. Kemudian sholat sunat munfarid, yaitu satu sholat sunat rawatib. Kemudian sholat sunat tahiyatul masjid. Dan kemudian sholat sunat istikharah. Kemudian sholat sunat yang bisa dilakukan dengan cara berjamaah atau munfarid, yakni sholat sunat tarawih, sholat sunat witir, sholat sunat duha, dan sholat sunat tahajud, serta sholat sunat tasbih. Pada pertemuan kali ini, Bapak menjelaskan tata cara melaksanakan sholat sunat berjamaah. Yang pertama adalah sholat sunat berjamaah Idul Fitri. Sholat sunat Idul Fitri ini dilaksanakan setelah selesai melaksanakan puasa bulan Ramadan, yakni tepatnya pada tanggal 1 Syawal. Dilaksanakan pada pagi hari, 2 rakaat. Setelah itu diakhiri dengan khutbah. Hukumnya sunat muakkadah yang sangat dikokohkan atau sangat dianjurkan. Cara pelaksanaannya, satu, diawali dengan niat usolli sunatan li'idil fitri raka'ataini makmuman kalau dia makmum, imaman kalau dia imam, lillahi ta'ala. Setelah mengangkat takbir, kemudian dia membaca tasbih. Sebelum membaca Fatihah, kita bertakbir sebanyak 7 kali takbir. Masing-masing di antara takbir itu kita membaca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar. Begitu sampai 7 kali, baru selesai angkat takbir, kita membaca doa iftitah. Kalau Allahu Akbar kabiro, bacalah Allahu Akbar kabiro. Setelah itu kita baca surah Al-Fatihah. Seperti biasa, setelah Fatihah baca salah satu ayat. Setelah itu kita ruku, i'tidal, sujud, duduk di antara 2 sujud, dan begitu seterusnya sampai rakaat yang kedua. Di rakaat yang kedua kita berdiri membaca, mengangkat takbir 5 kali takbir. Di antaranya kita membacakan kembali subhanallah walhamdulillah
wa la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, sampai 5 kali. Di takbir yang terakhir kita baca surah Al-Fatihah dan juga diteruskan dengan ayat yang kita sukai. Setelah itu selesailah baca ayat, ruku kembali sebagaimana biasanya. Kemudian nanti setelah selesai membaca tahiyat, salam, kemudian kita berkhutbah atau mendengarkan khutbah Idul Fitri. Begitu pelaksanaannya. Nah, yang kedua, sholat sunnah berjamaah yang kita kerjakan sholat sunat Idul Adha. Dilaksanakan pada tanggal 10 Zulhijjah di pagi hari. Tata cara pelaksanaannya sama dengan pelaksanaan sholat Idul Fitri tadi. Perbedaannya adalah niatnya. Usolli sunatan li'idil adha raka'ataini mustaqbilal qiblati ma'muman lillahi ta'ala. Kalau dia menjadi makmum, kalau dia menjadi imam, imaman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. 7 takbir diselingi dengan tasbih sebagaimana tadi pelaksanaan sholat Idul Fitri. Berikutnya anak-anakku sayang, kita mempraktekkan sholat kusuf gerhana matahari. Sholat gerhana matahari ini dilaksanakan setelah terjadinya gerhana matahari sampai matahari itu nampak utuh kembali, diawali dengan niat usolli sunatan kusufi rak'ataini makmuman lillahi ta'ala. Kalau jadi makmum, kalau jadi imam, imaman lillahi ta'ala. Setelah niat kita bertakbir. Nah, itu dia. Allahu Akbar. Setelah takbir baca doa iftitah. Nah, kalau mau Allahu Akbar kabiro, bacalah Allahu Akbar kabiro. Setelah itu baca Fatihah. Nah, ini bedanya. Setelah baca Fatihah, baca ayat, kemudian ruku. Setelah ruku kembali berdiri baca Fatihah. Nah, itu 2 kali Fatihah. Setiap 1 rakaat 2 kali baca Fatihah, 2 kali baca ayat. Nah, setelah Fatihah yang pertama dan baca ayat, ruku. Setelah ruku kembali berdiri seperti awal tadi, baca Fatihah kembali yang kedua kali, baca ayat kembali yang kedua kali. Setelah itu ruku kembali, 2 kali baca Fatihah, 2 kali baca ayat, 2 kali ruku. Baru setelah itu i'tidal. Setelah i'tidal sujud seperti biasa, 2 kali sujud. Baru rakaat kedua kembali kita membacakan surah Al-Fatihah, kemudian ayat. Setelah baca ayat, ruku. Setelah ruku kembali berdiri, baca Fatihah dan baca ayat. Setelah itu ruku kembali, i'tidal, sujud, duduk di antara sujud dan sebagainya. Maka setiap rakaat itu 2 kali Fatihah, 2 kali ayat. Jadi 2 rakaat kita laksanakan 4 kali ruku, 4 kali baca Fatihah, 4 kali baca ayat, 4 kali kita sujud. Begitulah tata cara pelaksanaan sholat gerhana matahari. Demikian juga dengan gerhana bulan, sama pelaksanaannya. Setelah dilaksanakan sholat tersebut, baru diakhiri dengan khutbah gerhana matahari atau khutbah gerhana bulan. Anak-anakku sayang, kemudian selanjutnya tata cara pelaksanaan sholat istisqa, sholat meminta hujan. Nah, ini syaratnya sebelum sholat minta hujan, kita terlebih dahulu berpuasa selama 4 hari berturut-turut. Selanjutnya bertobat dan banyak istighfar serta banyak berzikir sebelum sholat istisqa itu dilaksanakan. Kemudian sholat itu dilaksanakan seperti melaksanakan sholat sunat biasa. Selesai sholat sunat istisqa itu, minta hujan itu dilaksanakan, maka diakhiri dengan khutbah. Sebagaimana khutbah-khutbah biasanya kita dengar. Cuman ini berhubungan dengan istisqa, maka ceritanya berhubungan dengan meminta hujan. Kalau kusuf berhubungan dengan gerhana matahari.
Kalau khusuf berhubungan dengan gerhana bulan. Kalau Idul Fitri berhubungan dengan Idul Fitri. Kalau Idul Adha berhubungan dengan Idul Adha. Begitulah tata cara pelaksanaan sholat sunat berjamaah yang Bapak jelaskan pada pertemuan ini. Maka dengan demikian nak, tuliskan dalam tugasmu bagaimana tata cara melaksanakan sholat sunat Idul Fitri dan sholat sunat Idul Adha. Yang kedua, bagaimana tata cara melaksanakan sholat sunat kusuf dan sholat sunat khusuf. Yang ketiga, bagaimana tata cara melaksanakan sholat sunat istisqa. Mudah-mudahan bermanfaat bagi Bapak dan kita semua. Senantiasa ilmu yang kita pelajari berguna bagi kita untuk bekal kita dunia dan akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.